Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Dari hasil pengawasan One Monitoring pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur One Wakil Gubernur Kalimantan Selatan berjalan dengan baik, lancar, One kondusif. Bahkan gangguan keamanan pun kada terlihat. Kepatuhan penyelenggara pun dalam menjalankan proses pemungutan suara ulang cukup baik. Dari hasil pengawasan One Monitoring pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur One Wakil Gubernur Kalimantan Selatan pada 9 Juni 2021 berjalan dengan baik, lancar, One kondusif. Bahkan gangguan keamanan pun kada terlihat. Kepatuhan penyelenggara dalam menjalankan proses PSU cukup baik, One perlengkapan pemungutan suara tersedia dalam jumlah One waktu yang tepat. Berjalan lancarnya pelaksanaan PSU ini lantaran faktor kesiapan penyelenggara teknis KPU One Bawaslu Kalimantan Selatan. Demikian diperintahkan Ketua Bawaslu RI Abhan oleh jumpa media di halaman tengah kantor Bawaslu Kalimantan Selatan, Jelang Kamarian, Rabu 9 Juni 2021. Namun dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan, yaitu masih terdapat TPS yang kada terakses dengan penyandang disabilitas. Bahkan ada ditemukan beberapa TPS yang didirikan di permukaan kada rata, yaitu di atas tanah berbatu One permukiman atau di bidang nang miring. Selain itu, penggunaan hak pilih ternyata ujar Abhan terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman penyelenggara pemilu, terutama kepepes di lapangan mengenai syarat administrasi dalam menggunakan hak pilih. Kemudian yang kedua, terkait dengan penggunaan hak pilih. Terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman penyelenggara pemilu, terutama kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di lapangan mengenai syarat administrasi dalam menggunakan hak pilih, yaitu penggunaan KTP elektronik atau surat keterangan sebagai syarat memilih. Pengawas pemilihan memberikan saran perbaikan kepada pemilih yang tidak membawa KTP elektronik atau surat keterangan untuk kembali ke rumah dan memastikan membawa dokumen tersebut untuk memilih. Pengawas pemilihan juga memberikan saran perbaikan untuk tidak menggunakan hak pilih bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Yang ketiga adalah protokol kesehatan. Masih ditemukan ada TPS yang tidak menegakkan protokol kesehatan, misalnya ada penumpukan pemilih di salah satu TPS, terdapat TPS yang tidak menyediakan pemilih khusus bagi pemilih yang dengan suhu di atas 37,3. Ada juga TPS yang fasilitas cuci tangannya berada jauh dari pintu masuk TPS. Yang keempat adalah proses pemungutan suara. Terdapat pemilih yang memaksa mewakili keluarganya untuk memilih. Yang bersangkutan memegang C6, C pemberitahuan, pemilih pemberitahuan anggota keluarganya dan meminta menggunakan hak pilihnya yang disaksikan secara virtual oleh keluarganya tersebut. Terhadap hal itu, pengawas pemilihan menyarankan agar hak pilih tidak diberikan mengingat azas langsung dalam penyelenggaraan pemilihan. Menanggapi permasalahan ini, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Erna Kasipia SAG MSI mengakui adanya hasil temuan tersebut lantaran pemantauan yang dilakukan secara bersama-sama ke TPS. Tadi saya rasa sudah mewakili apa yang kami temukan karena terus terang kami ke lapangan bersama-sama dengan pimpinan Bawaslu. Masing-masing divisi mendampingi koordinat masing-masing sesuai divisinya untuk melakukan pengawasan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi itu temuan secara umum. Jadi detail terkait wilayah dan tempatnya itu yang bisa nanti informasi yang bisa kita sampaikan. Tetapi secara umum memang dua poin itu yang kami temukan dari pagi tadi sampai dengan rekapitulasi tadi. Koordinator Divisi Hukum Hubungan Masyarakat Wandata Informasi Bawaslu Kalimantan Selatan Nurholis Majid MPD menyatakan bila ada menemukan warga yang datang ke TPS namun kada bisa menunjukkan EKTP sebagai salah satu syarat untuk memberikan hak suara di TPS. Ini bentuk pencegahan yang kami lakukan sebagai bentuk efektif sehingga masyarakat bisa menggunakan hak memilih. Dijelaskan bahwa hak pilih itu diberikan hanya warga Indonesia yang dipilih dalam DPT dengan menunjukkan KTP elektronik dan surat keterangan. Samping itu pencegahan-pencegahan yang lain kita lakukan. Kita hari ini mengumpulkan semua form A yang kemudian hasil pengawasan akan dianalisa apakah akan terjadi
rekomendasi ataupun tidak, itu sekarang kabupaten kota melakukan proses pendalaman terhadap kejadian-kejadian yang masing-masing TPS. Mengajukan kegiatan di TPS, kemudian juga pelaksanaan dari awal sampai akhir penghitungan di TPS. Sekarang kami sampai proses rekapitulasi di kecamatan, kami akan melakukan pengawasan secara melekat, secara maksimal agar rekapitulasi di tingkat kecamatan merupakan representasi dari hasil pemungutan dan penghitungan di TPS. Kami akan menjaga agar tidak terjadi manipulasi, agar tidak terjadi perbedaan hasil penghitungan di TPS dengan rekap di tingkat kecamatan. Kami juga mengajak kawan-kawan wartawan untuk sama-sama mengawal prosesnya, sehingga PSU yang kita lakukan di 7 kecamatan bisa menghasilkan kemungkinan hasil dari proses yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terkait dengan kehadiran DPTP ketika 9 Desember. Nah, tentu saja apa yang telah dilakukan oleh KPPS maupun TPS, tentu saja mereka yang tadi menyelesaikan. Jadi mereka tidak tercatat dalam DPTP, dalam DPT, ya, tapi mereka pada tanggal 9 Desember itu menyampaikan akhir, lalu kemudian mereka menyampaikan akhir, namun tidak hilang. Karena tentu saja tadi kami cari kata hasilnya, tapi kata TPS ini sudah diverifikasi. Sementara itu telah merupakan bagian dari birokrasi penyelenggara di tingkat KPPS dan TPS. Kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran, kita bisa menyampaikan laporan itu kepada pengawas terdekat. Dan semua hal yang berkenaan dengan temuan di tingkat KPS itu dicatat dalam proses kejadian khusus oleh penyelenggara pemilihan di tingkat KPS. Itu berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Secara besar kami menambahkan tentu saja terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan kami, Bawaslu